Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil jawadil mu'ini ala tafaqquhi fiddin. Man iftarad minal ibad wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna daral qulub. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul maqamil mahmud. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi sholatan wa salaman abu bihi ma yawma ma'ata ma'ad. Yang mulia hadirin segenap jamaah Masjid Al-Huda, alhamdulillah kembali kita bisa bersilaturahmi, sejenak beriktikaf setelah menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Semoga semua rangkaian ibadah yang telah kita laksanakan dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah yang kholis yang diterima olehnya. Amin ya rabbal alamin. Gimana, sehat semuanya? Ini corona udah berlalu 1 tahun ya. Nambah lagi. Pantesan masih pada pakai masker. Jadi corona itu lebih selera penguasa. Itu ya. Ada satu hikmah kalau kita hadir di majelis ilmu, Allah mau menurunkan musibah dan bencana itu, Allah hindarkan dari satu tempat. Itu apabila di situ senantiasa ada itu halaqah ilmu yang dihadiri, ada kajian-kajian. Nah, ini keyakinan kita yang tertanam sejak lama, sejak lahir malah. Itu kita hanya yakin kepada aturan dan penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta baginda Rasul. Sekali lagi semoga semuanya kita terhindar dari berbagai macam musibah dan penyakit. Ini sebelumnya kita akan komentar tentang hikmah pahala hadir di majelis ilmu. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhur rahmatu wa haffathumul malaikatu wa dzakarakumullahu fi man indah." Hadirin yang mulia, baginda Rasul menyatakan tidak berkumpul satu kaum seperti kita-kita ini dalam satu majelis, dalam satu rumah-rumah Allah, di masjid, di musola, di majelis taklim. Mereka membaca kitab Allah, baik itu Al-Quran, tafsir, hadis, saling mengajarkan sesama mereka. Nah, ini illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah turunkan kepada mereka ketenangan jiwa. Jadi ketenangan itu salah satunya bisa didapat apabila kita hadir di majelis ini. Orang kafir yang hartanya banyak, duitnya tidak berseri, belum tentu mereka memiliki ketenangan. Wa anzala sakinata ala qulubil mu'minin, hanya Allah yang mampu mendatangkan, menghadirkan ketenangan pada jiwa seorang yang beriman. Wa ghasyiyatuhur rahmatu, para malaikat mengelumuni mereka. Ini kalau kita diberikan kemampuan melihat dan mendengar seperti Ibnu Hasim, sahabat baginda Rasulullah SAW, itu berjejal-jejal di majelis ilmu di malaikat.
majelis MPR, DPR, apalagi yang culas. Justru Allah membangga-banggakan kuliah hamba-hamba hadir di majelis ini, membahas mengomentar hukum-hukum. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Dan Allah bangga-banggakan kepada alam malaikat yang ada di sisi. Ini dahsyat. Jadi luar biasa sampai Allah angkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu, ya ta'illahu ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Sampai langkah-langkahnya saja dihitung. Satu langkah itu dari rumah ke majelis ilmu seandainya 1000 langkah PP 2000, maka ini satu langkah dinilai 1 tahun ibadah. Baru langkahnya. Belum lagi membacanya, mengkaji, memahami, mendalami, apalagi mengamalkannya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 3 ayat saja, di bawah tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'maru siban dzakaron aw unsan mumayyizun bi ansara yaqulu wa yashrabu wa yastaji wahdahu ayajibu ala kullin min abawaihi wa in ala summal wasi wa ala malikir raqiqi ayyamurahu biha ayis sholati walau qodo'an wa bijami'i syurutiha lisab'in ay ba'da sab'in minasirina ay inda tamamiha wa in mayyaza qoblaha wa yang bagi ma'asigotil amri at-tahdidu. Gimana Ustaz? Itu yang namanya sholat kepada anak kecil yang belum balik. Seperti apa hukumnya? Nah ini seperti ini. Anak kecil yang belum balik itu mendapat khitab syarat untuk melaksanakan sholat. Anak kecil itu belum khitab takrib, dengan takrib tanjiji belum khitab takrib secara takrib tanjiji. Tapi anak kecil itu kena khitabnya khitab takrib maknawi. Artinya taklif manawi itu wajib kepada anak kecil melaksanakan sholat. Ini apa? Memerintahnya hukum kepada orang tuanya itu wajib. Jadi memerintahnya kepada anak yang belum balik itu wajib. Memerintah. Maka timbul hukum wajib marudu sibah. Harus diperintah anak yang masih kecil, zakar au unsan, baik ini anak kecil itu laki-laki au unsan ataupun perempuan. Yang mana anak kecil? Mumayyizun, yang sudah tamyiz, itu diperintah dia untuk melaksanakan sholat. Diperintah kapan? Lisabin, apabila usianya sudah sempurna berumur 7 tahun. Seperti begini, seseorang yang bernama Zaid memiliki anak lelaki bernama Khalid, sudah berumur 7 tahun. Sudah tamyiz. Atau memiliki anak wanita bernama Fatimah, sudah umur 7 tahun dan sudah tamyiz. Nah ini oleh ayahnya Bang Zaid. Bang Zaidnya wajib memerintah sholat kepada Khalid ataupun Fatimah, anak kecil yang sudah tamyiz. Apa sih tamyiz itu? Surahnya
tamid itu bi ansoro yakulu wa yashrabu wahdahu. Sekira-kira si Khalid dan si Fatimah itu yang masih kecil tadi sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, tahu barat, tahu timur, itu namanya tamyiz. Sudah tua masih disuapin sama istrinya. Wayastanji wahdahu, dan sudah bisa cebok sendiri. Jadi tamyiz itu sudah tahu barat, tahu timur, bisa makan minum sendiri, dan cebok sendiri. Masih kecil masih dicebokin, belum tamyiz gitu, Bang Taufik. Bang Taufik udah kayak gini masih dicebokin ya? Masih disuapin nggak makannya, minumnya. Jadi kalau ada orang tua masih dimakanin, dicebokin, dikasih minum dan kasih makan, itu belum tamyiz Bang Taufik, idiotnya. Ayajibu ala kulli min abawaihi, wajib kepada satu persatu ayah dan ibunya Khalid, yang itu yang bernama Bang Jaid, dan kepada ibunya bernama Nyidadu, ayat murohu biha ayat sholati, wajib harus memerintah, yaitu ayahnya dan ibunya ini memerintah sholat. Memerintahnya wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Jadi jangan kita benar sendiri. Kalau kita udah sholat, udah rajin, ibadah, itikaf, itu nggak boleh dia melihat anak putra putri kita walaupun masih kecil wajib diperintah sholat. Dan anak itu biasanya nakal. Wastabir 'alaiha, kalau harus ekstra sabar. Jadi kalau masih belum satu kali perintah, ayo Khalid sholat, ayo Fatimah sholat. Lisabin, seandainya usianya sudah berumur 7 tahun, sudah sempurna umur 7 tahun. Iya Ustaz, ini ibunya, ayahnya si Khalid itu sudah tidak ada, sudah meninggal dunia. Ada juga itu nenek dan kakeknya. Ayah ibunya kalau sudah meninggal, jadi kewajiban pemerintah sholat itu kepada siapa? Wajib kepada neneknya atau kakeknya, wa'in ala, sekalipun sudah jauh. Seperti kakek dan nenek. Ini kakek dan neneknya wajib pemerintah sholat. Sekali lagi hukumnya wajib memerintah sholat itu kepada cucunya. Kakeknya wajib memerintah Khalid, ayo sholat. Fatimah, ayo sholat. Ayo sholat cucu. Bagaimana kalau kakeknya dan neneknya juga sudah meninggal? Kakek dan neneknya sudah tidak ada. Ada juga orang yang pernah diberikan wasiat, itu ada orang tetangganya atau saudaranya yang ada seperti dibakar. Nah ini Bang Jaid yang punya anak kecil baru berumur 7 tahun, namanya Khalid. Terus Bang Jaid itu ayahnya berwasiat kepada bakar
atau saudaranya. Lalu Bang Jaid ini berwasiat kepada Bakar. Kata Jaid, itu Bakar, kalau saya tidak ada umur, saya meninggal dunia sebab ini udah sakit lama saya. Kata orang Sunda, Bang Taufik ini selain rasaan, makan cabai pedas, makan gula manis, makan jamu pahit, tahu beras, tahu penting, nyaho berang, nyaho penting, sehat bukan ini? Apa sakit ya begitu? Apabila aku meninggal dunia, kata si Jaid, aku berwasiat kepada Abu Bakar, tolong urus anakku si Khalid dan si Fatimah yang masih kecil. Gimana ya? Jadi ini kewajiban memerintahkan sholat pindah dari Jaid almarhum kepada Bakar yang menerima wasiat. Perintah ngajinya, perintah sholatnya, itu biayanya, masalah biayanya seperti kamu tahu, diambil dari harta. Atau ini tolong kelola hartaku, nanti upahnya kamu dari situ ujratul misli. Begitu dapat 1 minggu setelah berwasiat seperti itu, Bang Jaid meninggal dunia. Nah, ini kewajiban memerintah sholat kepada si Khalid yang masih kecil itu siapa? Lantaran Khalid bapaknya sudah tidak ada, Bang Jaid tadi sudah meninggal. Sumal wasi, maka selanjutnya wajib memerintah sholat kepada si Khalid yang masih kecil, si Bakar yang menerima wasiat dari Bang Jaid ayahnya Khalid. Dengeran nggak suaranya? Dengeran. Jadi ini kata si Bakar kepada si Khalid, ayo tong, ayo Asep, sholat, ini sudah waktu duhur. Jadi si Bakar ini memerintah Khalid, sekali lagi memerintah sholat hukumnya wajib. Kita suka begitunya, Ustaz Nanang. Di kita ada yang begitu. Mati aja nggak pernah wasiat. Hartanya doang dipikirin. Ya itu tadi. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaihi. Seandainya dalam kondisi sakit, ini harus pikirkan juga anak cucu. Itu yang masih kecil, masalah ibadahnya. Jangan hanya dimikirin tanahnya aja, warisannya. Waktu tinggal sama Bang Jaid, hartanya banyak, depositonya balbalatan ya. Nah, itu bagaimana kalau zaman dulu seperti masih ada perbudakan? Kalau sekarang ada perbudakan? Ada juga karyawan ya. Diperlukan. Ya walaupun sekarang tidak ada, tapi ini perangkat hukum yang akan kita bahas. Wa ala malikir raqiqi ayajibu ala malikir raqiqi ayyamuro biha ayyisolati. Hadirin yang mulia, bagaimana kalau itu kita memiliki budak? Budak itu di zaman perang itu kafir melawan umat Islam. Apabila tertawan boleh dijadikan 3 yang tertawan oleh kalangan musuh. 1 boleh tidak dibebaskan, 2 boleh dibunuh, 3 boleh ditukar jadi barter. Ada muslimin yang tertawan itu oleh pihak musuh
kita si muslimin juga menawan orang-orang kafir itu bisa tukar barter untuk membebaskan. Boleh ini yang dijadikan budak. Hadirin yang mulia, ini wa ala malikir rokiki ayyakurohu biha ayus sholati. Bang Yai punya abid, punya budak, namanya Khalid, masih kecil, itu baru berumur 7 tahun. Ini gimana Bang Yai hukumnya masalah memerintah sholat kepada Khalid yang masih kecil tapi budak? Wa yajibu ala malikir rokiki, dan wajib kepada Bang Yai yang memiliki budak namanya Mbak si Khalid yang masih kecil, ayat murahu biha, itu wajib memerintah sholat kepada si Khalid budak yang masih kecil. Wajib dibantu. Jadi gini, kata si Jaid kepada si Khalid budak yang masih kecil, ayo Khalid, ini sudah datang waktu duhur nih, ayo sholat dulu. Ayo sholat dulu. Ayo sholat dulu. Nah, Ki Jaid selaku bosnya memerintah sholat kepada si Khalid abidnya, itu hukumnya wajib. Sampai segini rincinya. Jadi setelah ayah dan ibu wajib memerintah sholat kepada anaknya itu apabila sudah tamyiz, yang sudah sempurna berumur 7 tahun. Itu kalau tidak ada ayah ibunya wajib memerintah sholat kepada kakek dan neneknya. Kakek dan neneknya wajib memerintah sholat. Kalau tidak ada kakek neneknya terus rentetannya wajib memerintah kepada si bakar yang menerima wasiat dari Khalid almarhum bapaknya si Khalid. Lantas kewajiban memerintah sholat ini juga wajib kepada para bos yang memiliki budak yang menjadi abidnya atau menjadi anaknya. Iya Ustaz, ini kan kalau sholat adat, jadi begitu waktu dohor masuk Allahu Akbar, nah itu sholat dohor adat wajib dikerjakan. Ini sholatnya sholat qadha. Kemarin itu si Khalid dan si Fatimah yang budak masih kecil tidak melaksanakan sholat umur 1 waktu. Gimana itu kalau memerintahkan sholat qadha? Punya qadha sholat dohor kemarin yang ditinggal. Walau qadhaan, jangankan sholat yang ada, lau itu intihail goyang. Walau qadhaan sekalipun sholatnya sholat qadha. Jadi itu memerintahnya tetap itu kepada anaknya wajib, atau kepada kakeknya wajib perintah sholat kepada cucunya, atau kepada orang yang menerima wasiat tadi dari almarhum ayahnya seperti si bakar, wajib memerintah sholat itu yang diwasiatkan kepadanya. Ini saking pentingnya sholat, rinciannya seperti ini. Jadi Bang Taufik itu kalau punya anak harus diperintah, jangan dibiarkan. Ini tamrin agar terbiasa. Itu apabila sudah berusia 7 tahun. Bismillah. Bapak Ibu sekarang sudah tanggal berapa ini bulan Sya'ban? Tanggal berapa?
11 atau 12? 2, 11. Jadi nisfu malam Senin. Ramadan jadi tinggal berapa hari lagi? 3 minggu. 3 minggu kurang ya. Lanjut. Wa bi jami'i surutiha ayajibu ala kullin min abawaihi ayamurahu bi jami'i surutiha. Itu pemantah haji mana ngantuk tuh. Itu di Al-Mu'ad kan punya banyak kitab batul mu'in yang kita beli dulu. Kalau diminta kayaknya kita pakai di sini. Ya. Berapa dari 50 jilid kalau nggak salah. Agar ini semua pegang. Kita terjemah atau kita itu lagi? Kalau kita terjemahnya nggak ada itu yang mundur asli. Iya. Baca Plato ya. Iya. Ini lagi pegang pensil namanya menulis. Baca satu-satu. Di logat iya, ada pengetahuan. Iya. Yang puyang yang terjemah Iya. Terus ya. Jadi sekali lagi wajib kepada satu persatu ayah dan ibunya memerintah kepada anak kecil itu bijami surutiha, merintah seluruh itu syarat-syarat sholat. Apa itu syarat-syarat sholat? Seperti wudu, apalagi memerintah menutup aurat. Karena anak kecil biasa pakai celana pendek gitu. Nah di saat sholat ini di samping memerintah tadi wudu, itu syarat-syarat sholat, nutup aurat, nih Walid ini satunya itu. Dan apalagi memerintah menghadap kiblat. Ya Bang Taufik, begitu sholat itu si anak kecil mau sholat itu ngadepnya ke timur. Namanya anak kecil itu enak. Ini lihat kiblat itu ke sana. Jadi kalau sholat dimanapun kita, di kota, di kampung, di gunung, di lembah, di garas harus menghadap kiblat. Itu di pesawat ya apa namanya, di kapal air juga ada itunya ya, kompas. Jadi saat perjalanan menghadap kemana itu si kapal air bisa kita lihat kompasnya mana arah kiblat. Nah ini memerintahkan tadi wudunya, menutup auratnya, menghadap kiblat itu hukumnya wajib. Kata ayahnya si Zaid kepada anaknya si Khalid, itu tong kalau mau sholat harus wudu dulu. Wajib tuh ngomong begitu tuh. Coba anak kecil lari aja dari rumahnya terus sholat ganggu wudu. Kewajiban kepada ayah ibunya sekali lagi wajib memberitahu. Ayo cepat wudu dahulu. Terus dipakai sarungnya. Itu sekali lagi itu memerintahnya wajib. Lisab'in nah ini ayah ibunya sekali lagi merintah sholat kepada anaknya atau neneknya, kakeknya kepada cucunya itu, atau bosnya kepada budaknya tadi. Kalau budak anaknya masih berumur berapa? Lisab'in ba'da sab'in minas sini. Ayat indah tamami. Seandainya si Khalid anak Bang Zaid sudah sempurna umur 7 tahun. Ayat indah tamamiha apabila sudah sempurna umur 7 tahun. Sekali lagi wajib kepada ayahnya Zaid
itu merintah sholat kepada anaknya bernama Khalid. Gimana ini anak Bang Taufik nih? Bongsor itu. Jadi sebelum 7 tahun itu sudah tahu barat, timur, utara, selatan, makan sendiri, minum sendiri. Jadi ini punya kelebihan. Bongsor mungkin banyak makan minumnya, suplai gizinya lebih banyak. Udah tamyiz sebelum berumur 7 tahun. Wa in mayyaza qablaha. Ini si Khalid walaupun masih kecil, belum 7 tahun, tapi sudah tamyiz. Wa in mayyaza, sekalipun si Khalid yang masih kecil ini sudah tamyiz, tegasnya sudah tahu makan minum sendiri, tahu barat timur, tahu makan minum, dan itu cebok sendiri. Itu tetap itu kewajiban pemerintahnya apabila sudah berumur 7 tahun, sempurna umurnya 7 tahun. Jadi pemerintahnya wajib itu Bapak. Ini tamrin agar si anak putra putri kita, cucu kita terlatih. Sebelum balik dia sudah bisa yang namanya ruku, sudah terbiasa wudu, sudah terbiasa menutup aurat. Ini zaman sholat itu Bang Taufik pakai lepis, terus kaosnya ngetren, giliran sujud kelihatan tuh terbuka, itu punggung belakang. Itu terbuka aurat. Terus ya dari mulai pusat sampai dengkul. Itu kalau laki-laki. Kalau ibu-ibu jami badanya sekujur tubuhnya ilal wajah awal kapai, kecuali wajah dan kedua telapak tangan di saat sholat. Kalau di luar sholat mah itu wajah termasuk bagian daripada Allah. Terusin sedikit lagi. Wa yang bagi ma'asyiqatil amri at-tahdid. Nah ini segat indigo namanya Bang Taufik. Ini insirofnya wajib lan disebabkan itu ini jatuh wakeknya, itu maknanya seperti ini. Wa yang bagi penting, wajib, tegasnya wajib ma'asyiqatil amri itu dibarengi memerintah. Jadi saat perintah kepada anaknya tadi yang masih kecil, si Khalid ataupun si Hidud, at-tahdidu wajib ditakut-takutin oleh ayahnya atau ibunya. Jadi kata ayahnya ibu, kata ibunya itu kepada anaknya Khalid yang masih kecil, Khalid, ayo sholat, sudah datang waktu sholat. Udah sholat belum? Belum ayah, belum ibu. Nah ini ayahnya, ayo sholat. Gak mau ayah. Kalau nggak sholat sama ayah, nggak bakal kasih makan. Dia nggak takut nggak dikasih makan. Kata anak kecil begini ya, Bang Taufik. Tapi kalau nggak dikasih jajan, takut banget. Awas kalau nggak sholat, nggak dapat jatah jajan dari ayah dari ibu pada hari ini. Ini harus seperti itu. Itu namanya itu tahdid. Kalau nggak sholat sekali lagi sama ayah, nggak bakalan dapat jatah jajan hari ini. Sekali lagi kalau tidak sholat itu sama ayah akan ayah pukul. Jadi kalau takutnya itu dipukul, tapi pukulan jangan yang memadaratkan, tapi gue mubarihin jangan, itu tak boleh. Jadi pukulannya pukulan mendidik. Termasuk itu tadi juga itu dikasih jajan, itu pukulan. Tidak kasih makan, ini pukulan dalam bentuk yang lain. Jadi hukumnya itu wajib itu menakut-nakuti putra putri yang masih kecil agar terbiasa melaksanakan sholat. Wa yudrobu dorban sampai sini dulu nih. Sedikit aja Bang Taufik.
Silakan Pak Taufik. Ada yang mau ditanyai berkaitan dengan sholat